Harus perlu diingat lagi, ketika pengesahan undang-undang khusus soal ibu kota Indonesia itu sebenarnya ada pelanggaran yang terjadi. Karena dari 575 anggota Dewan, Pak Ugro, Mas Mike, dan juga semua, hanya 77 orang yang datang, Pak. Dari berapa, Pak? 575. Wah, 13%. 13%. Yang datang secara fisik. Memang waktu itu lagi COVID. Kemudian boleh menggunakan protokol online. Berarti nggak sampai 58% ya? Iya, tapi kan lucu. Meskipun dikatakan 190 orang tuh datang secara online. Tapi kan kita tahu, online tuh kalau kita ngidupin akun, ya udah ya online gitu aja. Waduh. Belum tentu dia ngikutin kan? Nah, katanya 305 itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gue Wise. Video kali ini tentang hebohnya P21. Bukan kasus ijazahnya Pak Jokowi, kalau nggak heboh, nggak dinamis, nggak viral. Kali ini kehebohannya adalah tentang P21. Setahun lebih permasalahan ini muncul, mulai awal-awalnya jadi pertanyaan, kemudian menjadi perdebatan, yang selanjutnya menjadi banyak pelaporan. Nah, kali ini kepolisian yang menjadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena kemarin tanggal 2 Polda Metro Jaya mengumumkan, sebetulnya bukan mengumumkan, hanya ada pertanyaan dari wartawan tentang P21-nya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian dijawab dengan jaksa sudah tidak minta lagi pemenuhan kekurangan sampai dengan apa yang sudah dipenuhi atau dilengkapi. Nah, itu tinggal menunggu tahap 2. Nah, ini menjadi perdebatan yang panjang, yang keras, menjadi dua kubu terpecah belah. Terpecah belah menjadi dua kubu. Kubu Roy Suryo yang ngotot belum ada P21, dia nggak percaya dengan P21, sampai dengan adanya surat resmi yang menyatakan P21. Kemudian kubu sebelah atau kubunya timnya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Polda Metro Jaya tanggal 2 itu sudah bisa dikatakan bahwa itu P21. Ya, P21. Karena tinggal menunggu, tinggal koordinasi pertanggungjawaban berita acara penyerahan bukti dan tersangka. Dan kemudian masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan bukti dan tersangka, kemudian persidangan. Nah, secara lama kita lihat videonya terlebih dahulu. Hoax P21, kawan-kawan semua, sampai saat ini kami ya, tim Troya dan juga prinsipal belum mendapatkan, belum melihat ada surat resmi atau apapun yang terkait bahwa kasus ini sudah P21. Jadi sebagai orang hukum, kita tidak bekerja berdasarkan spekulasi, karena itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi kalau ada termul mengatakan sudah P21, wajib ditahan dan lain sebagainya, itu adalah provokasi yang tidak didasarkan kepada sebuah surat yang resmi, nggak jelas. Jadi selain memprovokasi itu tidak boleh, harusnya ya harus punya dasar yang jelas dan kuat. Nah, dari ketentuan ini dapat kita pastikan bahwa kalau seandainya betul P21 itu tertanggal 2 Juni sebagaimana digosipkan ya, oleh Bireskrimum Polda Metro Jaya Imanuddin, maka jatuh temponya nanti pada tanggal 16 Juni nanti ya. Bahwasanya sudah P21 memang sudah,
Tapi penyidik nggak akan mungkin memberitahukan isi surat itu kepada masyarakat, karena ini surat antar instansi yang sifatnya adalah internal antar instansi. Jadi kepada masyarakat, kepada tersangka, kepada korban disampaikan berkas sudah lengkap. Kata siapa? Kata jaksa. Begitu. Tapi suratnya sendiri nggak mungkin disampaikan karena surat itu sifatnya adalah surat internal, hubungan khusus antara pihak kejaksaan dan dengan pihak penyidikan kepolisian. Nah, tentu saja seorang Roy Suryo dia nggak bakal tahu isi suratnya seperti apa, makanya dia pasti bilang belum resmi karena dia nggak pernah lihat suratnya. Padahal emang suratnya nggak pernah bisa dibuka untuk umum, begitu. Jadi kalau Roy Suryo bilang belum resmi, dia salah. Yang benar sudah dinyatakan lengkap P21 karena pihak yang berwenang menyatakan demikian, begitu. Apa yang disampaikan oleh pejabat yang punya kewenangan untuk itu disampaikan secara baik, terbuka untuk umum, ya sudah, itulah yang terjadi. Jadi P21 sudah terjadi dan sudah lengkap ya, sudah terjadi P21, berkas sudah lengkap dan sudah disampaikan ke publik secara resmi kan, melalui siapa? Melalui Polda. Polda itu siapa? Divisi Humas Polda Metro Jaya, itu udah paling benar, yang paling punya kewenangan. Jadi selesai, udah lengkap. Berarti secara langsung berkas lengkap itu akan sudah segera memasuki tahap persidangan. Ya, jadi nanti setelah berkas dinyatakan lengkap, ada kewajiban dari pihak penyidikan untuk menghadapkan pihak tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Namanya tahap 2, penghadapan tersangka dan barang bukti. Setelah tahap 2 dijalankan, baru kemudian pihak kejaksaan, pihak jaksa itu akan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan itu kemudian diajukan ke pengadilan untuk didaftarkan, untuk diadakan penetapan sidang, yaitu penentuan majelis hakimnya dan penetapan hari sidangnya. Banyak yang menyuarakan harus segera ditahan. Nah, dalam posisi ini Roy Suryo sebenarnya wajib ditahan bagaimana? Ya tergantung kebijakan dari jaksa. Kalau Roy Suryo mengulang-ulangi perbuatannya ya ditahan, kebijakannya begitu kan. Tapi kalau dia kemudian ikut-ikut aja, bisa jadi ada diskresi di mana nggak ditahan gitu. Jadi perkara pencemaran nama baik pada umumnya tidak ditahan gitu. Tapi kalau orang ini mencemarkan terus, lama-lama ditahan juga supaya jangan kemudian membuat tindak pidana yang berulang-ulang. Artinya hingga nanti menjelang persidangan itu Roy Suryo tidak akan ditahan seperti itu, Bang? Ya bisa, kalau dia kemudian tidak ribut lagi, menghina lagi. Kan sekarang kan dia dalam posisi tidak menghina lagi kan. Dia semua posisi bertahan aja kan. Ributnya dalam pertahanan aja. Jadi ributnya secara formil kan, bukan secara material. Kalau secara material kan dia masih hina Jokowi kan. Faktanya kan dia tidak menghina Jokowi lagi kan. Tapi dia bertahan secara formil, yaitu ini prosedurnya tidak benar, ininya begini, kan begitu kan. Lebih kepada formilnya. Terkait dia sudah tersangka tapi masih wajib lapor. Ya memang tersangka kalau memang wajib lapor ya wajib lapor. Sampai kemudian pelimpahan tahap 2 ketika kewenangan ini berubah menjadi kewenangan jaksa. Polisi sudah lepas pihak penyidik. Pak, sudah tidak ada peluang lagi kah apabila ada yang melakukan atau seperti RJ? Masih ada peluang RJ kalau Jokowi menerima. Kalau Jokowi nggak menerima, nggak ada peluang RJ. Hanya itu peluangnya, Bang? Hanya itu peluangnya. Dari Pak Jokowi aja? Iya, dari Pak Jokowi. Yang kedua, peradilan. Tapi sebelum sidang, kalau sidang sudah mulai, nggak ada lagi itu peradilan, nggak berlaku. Bang, mengutip pernyataan dari mantan Wakapolri, Ya. Ruseno kemarin, Ya. kasus ini seharusnya sudah bisa dihentikan. Itu kan pikirannya Pak mantan Wakapolri, bukan pikiran hukum. Ya. Artinya ini satu bundel kasusnya. Ini masih salah paham dan salah penafsiran beliau ini kan. Jadi kita sudah berkali-kali menjelaskan berkas ini walaupun satu bundel, kalau berkasnya adalah kasus pencemaran nama baik, kalau terjadi tersangkanya beberapa orang, masing-masing tersangka itu berhak mengajukan RT dan kemudian di SP3 kan. Tapi kalau yang tidak RT ya maka jalan terus dengan satu laporan ini saja cukup. Jadi penafsiran ini harus dijadikan dulu supaya nanti jangan salah tafsir, karena kadang-kadang orang nggak belajar hukum tapi tahu. Bang, proses ini terhitung lama nggak sih, Bang? Proses Enggak, standar aja nih prosesnya. Standar aja. Bang, kemarin kan Roy Suryo sendiri bilang minta publik buat cermati fakta yang ada. Sedangkan tadi surat P21 sifatnya rahasia. Jadi Roy Suryo sendiri tidak tahu fakta yang sebenarnya, Bang? Ya, dia fakta itu akan sampai oleh pihak penyidik yang berwenang menyatakan. Jadi gini, Roy Suryo akan tahu ini P21 ketika ada surat eksternal kepada Roy Suryo untuk meminta datang menghadap penyidik untuk dihadapkan kepada kejaksaan. Kenapa? Surat itu akan berbunyi bahwasanya karena berkas sudah lengkap oleh pihak kejaksaan, sehingga Anda para tersangka diminta
ke pihak kepolisian untuk dihadapkan kepada jaksa tahap 2. Jadi dia akan tahu di situ dari surat eksternalnya. Gitu. Jadi pemanggilan Roy Suryo untuk penghadapan itulah nanti bagian dari di dalamnya ada kode P21-nya. Pak, ketika bergulir nanti proses sidang, Pak Jokowi sendiri sebagai orang Akan datang. Mana kita tahu itu urusan Pak Jokowi. itu wajib juga hadir. Maksudnya, Oh, dia harus hadir kan, dia korban kan harus hadir kan gitu. Kalau nggak hadir tadi kayak kasus kita misalnya yang di Tangerang sana kan, korban tidak hadir 4 kali makan 6 kali ya bubar perkaranya kan di Serang kan, di Banten sana kan gitu. Ya, tapi Pak Jokowi harus hadir. harus hadir begitu. Cuman kapannya mana kita tahu, kita nggak punya kenalan ke dia. Oke, siap, terima kasih. Terima kasih. Ini jelas Roy Suryo, aku punya Roy Suryo lewat Refli Harun, nggak percaya, belum yakin bahwa ada P21 karena belum melihat secara langsung suratnya. Ya. Dan selalu saja dia menarasikan hal-hal yang ketidakpercayaan terhadap institusi, semua institusi, mulai dari kejaksaan, kemudian kepolisian, KPU, UGM, semuanya nggak dipercaya oleh kubunya Roy Suryo. Nah, sementara salah satu pengacara Dalipa Yumara itu mengatakan bahwa P21 itu tidak harus diserahkan kepada para tersangka atau kuasa hukumnya, tidak harus dipublikasikan karena P21 itu adalah sebuah surat internal antara kejaksaan dan pihak kepolisian. Nah, dan itu sangat wajar. Itu menandakan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya 2 menurut Dalipa Yumara itu adalah pertanda P21. Dan bukan Roy Suryo kalau tidak melebar kemana-mana, karena tujuan Roy Suryo ini bukan aja ijazah Jokowi, tapi menjatuhkan Jokowi sekeluarga sejatuh-jatuhnya, ya, sampai IKN dimasalahkan. Nah, kali ini Roy Suryo tidak hanya tidak percaya kepada Jokowi, tidak hanya menjelek-jelekan Jokowi, tapi dia juga menjelekkan lembaga resmi DPR, menjelek-jelekan DPR, tidak percaya DPR kaitannya dengan IKN. Seperti apa? Kita lihat videonya. Harus perlu diingat lagi, ketika pengesahan undang-undang khusus soal ibu kota Indonesia itu sebenarnya ada pelanggaran yang terjadi. Karena dari 575 anggota Dewan, Pak Ugro, Mas Mike, dan juga semua, hanya 77 orang yang datang, Pak. Dari berapa, Pak? 575. Wah, 13% 13%. yang datang secara fisik. Memang waktu itu lagi COVID, kemudian boleh menggunakan protokol online. Berarti nggak sampai 58% ya? Iya, tapi kan lucu. Meskipun dikatakan 190 orang tuh datang secara online, tapi kan kita tahu online tuh kalau kita ngidupin akun, ya udah ya online gitu aja. Belum tentu dia ngikutin kan. Nah, katanya 305 itu keputusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bagaimana Jakarta saat ini tetap menjadi ibu kota sambil menyiapkan IKN, menyiapkan berbagai infrastruktur untuk siap menjadi ibu kota negara. Itu saja, saya tidak melihat keputusan MK itu menganulir IKN bukan menjadi ibu kota negara. Saat ini ditetapkan Jakarta tetap menjadi ibu kota sambil menunggu kesiapan IKN, menyiapkan berbagai infrastruktur termasuk fasilitasi untuk memindahkan ASN yang bekerja di sana. Dan Pak Prabowo sudah menegaskan tahun 2028 pemindahan itu akan dilaksanakan. Pada saat pemindahan ini belum dilaksanakan, MK memutuskan Jakarta tetap jadi ibu kota. Tidak ada persoalan antara keputusan MK dan keputusan Presiden dan undang-undang terkait dengan ibu kota Nusantara. Nah, menurut Roy Suryo, IKN ini nggak sah, melanggar undang-undang karena dalam pembahasannya DPR hanya 13% yang hadir. Artinya itu nggak sah menurut Roy Suryo. Padahal di situ Roy Suryo mengatakan waktu itu adalah
ada COVID sehingga rapatnya Zoom meeting. Nah, tapi ya dia nggak percaya lagi. Kalau ini tanda bahwa Roy Suryo itu ada agenda membunuh Pak Jokowi sekeluarga dalam tanda petik. Artinya membunuh karakter, membunuh nama baik. Karena apapun dibahas, apapun dijelek-jelekan, apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu dijelek-jelekan. Dia nggak melihat sisi baiknya dari Pak Jokowi. Ya. Dan kaitannya IKN tadi di video yang terakhir, Arya Bima mengatakan masalah IKN ini sudah selesai. Di MK menyatakan bahwa sementara ibu kota tetap di Jakarta sampai semua persiapan di IKN itu selesai, sampai IKN itu dipersiapkan secara sempurna. Artinya apa? Secara hukum, secara politis IKN itu sah. Ya. Ini Roy Panji harus melihat. Roy Panji jangan melihat yang negatif-negatif. Ya, nanti akhirnya gila, nggak jadi ditahan, repot nanti kalau nggak jadi ditahan karena gila. Bagaimana endingnya? Kita ikuti terus video Quest. Wassalam.